Lalu Nabi katakan, tahawwal, tolong ke depan. Kenapa kamu begini? Lalu beliau cerita semuanya, hadirin. Beliau adalah Salman Al-Farisi, Asbahan, orang Persia yang membuang semua kenikmatan dunia untuk menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Salmanu minna ahli bait. Salman itu bagian dari kita, ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia buang semuanya hadirin untuk jadi pengikut Nabi SAW. Apa yang sudah kita korbankan? Kita dengar cerita ini nangis kita, teman-teman. Gimana kalau kita benar-benar di posisi Salman, bisa memeluk tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita tumpahkan air mata kita di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan seperti itu ada, dan ini bukan hal mustahil. Di hari kiamat, di telaga Haud, itu kesempatan kita berdekatan dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi akan menyuguhkan segelas air kepada kita. Allahu Akbar, segelas air yang apabila diminum tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kenapa kita tidak perjuangkan hal itu, jamaah? Kenapa kita nggak perjuangkan? Itu kesempatan mungkin satu-satunya kita bisa berdekatan dengan Nabi sebelum di surga. Perjuangkan. Jadilah pengikut Nabi yang setia. Karena nggak semua bisa dilayani oleh sang Nabi. Bayangkan antum dilayani oleh sang Nabi, pendosa seperti kita yang bertahun-tahun pernah nggak sholat, yang bertahun-tahun nggak puasa Ramadan, yang bertahun-tahun kita buka aurat kita, dan nggak tahu berapa ribu atau jutaan laki-laki melihat aurat kita tersebut, dan nanti pada hari kiamat mereka berpeluang menyerang kita di hadapan Allah. Gak semuanya dilayani oleh Nabi, hanya pengikut setianya, karena nanti ada yang tercegah. Dan ketika Nabi berusaha membelanya, maka beliau akan mendapat jawaban, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'duk. Anda tuh nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, wahai Rasul. Mereka tidak menjalankan sunnahmu. Pengikut sejati itu bukan lisan yang bermain. Pengikut sejati itu pengorbanan. Apa yang berani kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah nggak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Salman sudah menjadi bukti nyata bagi kita. Itu anak muda, teman-teman. Itu loyalis, itu pengikut, dan dibayar manis, memeluk tubuh Nabi SAW dan menumpahkan air matanya. Lalu Nabi mengatakan, katib ya Salman, tolong bebaskan diri Anda. Lalu Nabi meminta para sahabat yang punya uang untuk membantu Salman memerdekakan dirinya, dan Salman pun merdeka. Hadirin, cuma sebentar kok perjuangan, gak lama. Allah hanya ingin uji kita, loyal nggak kita kepada Allah, setia nggak kita sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita rasakan dirasakan oleh anak-anak muda yang jauh sebelum kita, dan yang kita rasakan dan kita korban nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kalau sekarang saja sudah ngeluh, sudah nggak berani keluar dari zona aman, bagaimana kita menjadi pengikut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita butuh Salman pada hari ini. Anak-anak muda yang berani bakar kapal, hadirin, berani korbankan semuanya untuk mencari kebenaran, lalu mengejar ilmu. Mereka berguru, mereka hidup dengan guru mereka, bukan hanya sekedar datang ke kajian. Mental Salman bukan itu. Beliau tahu bagaimana cara jadi berubah. Kita harus hidup dengan ilmu, kita harus punya hubungan dekat dengan ahli-ahli ilmu. Dan jangan menyalahkan siapapun, apa effort kita. Kenapa Salman bisa dengan mudah, dalam tanda kutip, berguru ke sana, berguru ke sini? Karena beliau korbankan semuanya. Sedangkan kita komitmen ke kajian seminggu sekali saja tidak bisa. Komitmen ke kajian pekanan saja, afwan akhi, afwan ukhti, gue gak bisa datang, gue lagi sibuk. Gimana Anda bisa menjadi follower sejati? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.